Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan iman, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Isya secara berjamaah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami muliakan, tentu sudah dimaklumi bersama, kita sudah memahami bahwa kewajiban puasa itu adalah merupakan salah satu rukun Islam, sehingga harus merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Siapa yang tidak melaksanakan ibadah puasa, maka tentunya itu adalah merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai umat Islam yang balik, dan tentu berakibat termasuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada beberapa hal, ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar, yaitu pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun demikian, dia harus mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan karena sakit setelah bulan Ramadan. Kalau 3 hari dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena sakit, maka setelah bulan suci Ramadan dia harus mengganti sebanyak 3 hari. Hanya saja pertanyaannya sekarang, sakit yang bagaimanakah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Apakah semua penyakit, apakah semua yang sakit itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Ulama kita memberikan suatu batasan bahwa sakit yang dimaksud di sini adalah sakit apabila dia berpuasa itu akan bertambah penyakitnya, atau apabila dia berpuasa itu menurut keterangan dokter itu akan memperlambat kesembuhan dari penyakitnya. Sehingga dengan demikian, orang yang demikian ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun demikian, pada saat setelah Ramadan dia harus mengganti puasanya. Oleh karena itu, kalau ada orang mungkin sakit karena hanya dicubit oleh temannya atau anaknya, atau seorang orang tua mencubit anaknya yang berbalik yang sedang berpuasa, maka tentunya yang demikian itu tidaklah termasuk orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena sakit yang demikian itu tidak termasuk sakit yang kalau dia berpuasa itu akan memperlambat kesembuhan
penyakitnya. Yang kedua, yaitu orang yang dalam keadaan musafir, dalam perjalanan. Kalau katakanlah ulama kita memberikan ukuran batasan kurang lebih 82 km, kalau itu menimbulkan kesukaran dalam perjalanan, lalu dia tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun demikian harus mengganti sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadan, lalu dia harus menggantinya setelah bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami muliakan, kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada keluarga kita dalam keadaan hamil, atau menantu kita dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan menyusui. Mungkin ada tetangga kita yang ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, atau yang sedang hamil dan seterusnya. Terkadang ada orang yang hamil itu muntah-muntah. Apakah itu muntah termasuk membatalkan ibadah puasa? Jawabnya adalah muntah apapun alasannya, kalau itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan ibadah puasa. Namun demikian, kalau muntah itu disengaja, katakanlah dia korek-korek tenggorokannya, akhirnya dia muntah, maka ini termasuk muntah yang disengaja, maka itulah yang membatalkan ibadah puasa. Nah, bagaimana seorang ibu yang hamil, apakah dia boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah bahwa ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui bayinya, kalau dia berpuasa, dia khawatir kepada efek sampingannya kepada dirinya sendiri, kepada dirinya si ibu itu, tidak khawatir kepada janin yang ada di dalam kandungannya, dia tidak khawatir kepada bayi yang sedang disusunya, dia hanya khawatir kepada dirinya sendiri, maka ibu yang demikian ini adalah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia harus mengganti sejumlah hari yang telah ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Dia harus berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, yaitu 5 hari, maka dia harus mengganti 5 hari. Yaitu kenapa? Karena ibu ini dia khawatir efek sampingannya kepada dirinya sendiri. Begitu juga kepada ibu yang menyusui, yang khawatir kepada dirinya sendiri, bukan khawatir kepada bayinya atau janinnya, dia harus mengganti setelah bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu yang hamil ini atau ibu yang menyusui ini, dia tidak khawatir efek sampingannya kalau dia berpuasa kepada dirinya sendiri, karena dia merasa kuat. Ibu hamil ini dia merasa kuat, dia tidak khawatir efek sampingannya kepada dirinya. Dia orang yang menyusui tidak khawatir kepada dirinya, tetapi hanya saja khawatir kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Kalau dia berpuasa, dia hanya khawatir kepada bayi yang sedang disusuinya. Kalau dia berpuasa, maka ibu yang semacam ini, dia dua yang harus dilaksanakan. Pertama, dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Dia harus memberikan makan kepada seorang miskin setiap hari. Dia harus memberikan makan kepada seorang miskin setiap hari. Dan yang kedua, dia juga harus mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan setelah bulan suci Ramadan.
Jadi ibu yang macam ini karena dia kuat fisiknya, ibu menyusui, ibu hamil, sehingga dengan demikian dia tidak khawatir kepada dirinya, tetapi hanya khawatir kepada janinnya, dia hanya khawatir kepada bayi yang disusuinya. Maka dua yang harus dilaksanakan, yaitu dia membayar fidyah, dan yang kedua dia harus mengganti puasa yang telah ditinggalkan setelah bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kalau ibu itu khawatir kepada dirinya sendiri dan juga khawatir kepada janin yang ada di dalam kandungannya, kalau ibu itu khawatir kepada dirinya, juga dia khawatir kepada bayi yang sedang disusuinya dan seterusnya, maka ibu yang semacam ini hanya saja dibebankan, dianjurkan, diwajibkan untuk membayar, untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan selama bulan suci Ramadan. Tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi ibu yang khawatir kepada dirinya dan kepada janinnya, sekaligus janinnya, begitu juga orang menyusui khawatir kepada ibu sekaligus kepada bayi yang disusuinya, maka dia hanya membayar puasa yang telah ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami muliakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mungkin ada orang tua kita yang sudah lanjut usia, dia tidak mampu lagi berpuasa karena lemah fisiknya, karena lanjut usia dan seterusnya. Mungkin karena umurnya katakanlah 80 tahun atau 90 tahun atau 90 lebih 95 tahun, karena akhirnya dia tidak mampu lagi berpuasa, maka orang tua yang demikian ini diwajibkan yaitu membayar fidyah saja. Diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin setiap hari, memberi makan seorang miskin setiap hari. Begitu juga mungkin ada orang yang punya penyakit yang itu menurut dokter itu tidak mungkin lagi sembuh, dan dia tidak mampu berpuasa, tidak mungkin lagi sembuh ini penyakit, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Maka orang yang demikian ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap hari. Hadirin sidang jamaah tarawih yang kami muliakan, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ibadah sunat yang perlu saya ingin sampaikan pada saat ini, yaitu adalah disunatkan kita untuk mempercepat buka puasa. Jadi kalau maghrib itu jatuh jam 15:52, lalu si A dia buka puasa pas masuk maghrib ya jam 17:52, tetapi ada juga si B dia berbuka puasa sengaja nanti jam 18, jam 6 sore, maka tentunya si A ini lebih banyak pahalanya ketimbang dengan si B. Kenapa? Karena dia berbuka puasa pas masuk maghrib, dia tidak tunda buka puasanya. Siapa yang menunda-nunda buka puasanya, maka itu adalah merupakan perbuatan makruh, mengurangi nilai ibadah puasa. Namun demikian, saya ingin sampaikan bahwa jadwal imsakiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu ada jam, katakanlah besok umpamanya jam 17:52. Pertanyaannya, jam yang bagaimana yang kita pedomani? Apakah jam tangan kita atau jam tangan si A atau si B atau di masjid atau di rumah atau si C? Macam-macam. Terkadang jam tangan kita itu macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat. Maka jam yang harus dipegangi adalah jam TVRI. Kenapa? Karena jadwal imsakiyah yang disusun oleh Kementerian Agama itu berdasarkan jam TVRI, sehingga dengan demikian semua jam-jam kita
jam tangan yang ada di masjid atau di rumah, cocokkan dulu dengan jam TVRI. Setelah dicocokkan, lalu kita pedomani jadwal imsakiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, supaya ibadah puasa kita termasuk ibadah puasa yang sempurna, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja yang sempat saya kemukakan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.